kabair atau dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan 3 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di akhir kitabnya, yang beliau prediksi sebagai hal-hal yang kemungkinan termasuk al-kabair. Hadis nomor 447 dari 470 hadis yang ada dalam kitab beliau Al-Kabair ini. Pada nomor 447 beliau menyebutkan wa yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu bentuk ketelitian ahli-ahli hadis tatkala mereka menyebutkan suatu hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada permasalahan di dalam sanadnya atau para perawinya. Bukan misalnya wayarwi Ibnu Majah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Majah meriwayatkan dari Rasulullah misalnya, tentunya dengan sanadnya, karena antara Ibnu Majah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal ada 5 atau 6 perawi, tabaqah atau tingkatan-tingkatan, level-level para perawi tadi. Tapi karena hadis ini ada permasalahan di dalam sanadnya, sehingga dikatakannya wa yurwa, dan diriwayatkan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man farra min mirasi warisihi qata Allahu mirasahu fil jannah. Barang siapa yang melarikan atau menghindarkan, tidak memberikan min mirasi warisihi, warisan untuk ahli warisnya, dia sengaja menghindarkan sebagian ahli warisnya supaya tidak mendapatkan warisannya. Dan ini kita dengar di masa sekarang, bahkan antara anak dengan orang tua. Dan tentunya karena yang diprediksi yang biasanya memang yang meninggal ayah dulu, padahal tidak semestinya. Maka sang ayah tadi sebelum meninggal sudah bikin surat akta waris misalnya. Karena satu permasalahan dia coret, dia tidak sebutkan salah satu anaknya di dalam akta waris itu. Padahal istilahnya sudah didaftarkan ke notaris. Ya memang nantinya secara hukum perdata, apalagi di pengadilan negeri, ya anak tadi tidak bakal dapat. Tapi ada hukum Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua. Wa man ahsanu minallahi hukma, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala? Hatta dibanding hukum KHI sekalipun, kompilasi hukum Islam. Kalau antara ayah dan anak saja ada kejadian seperti itu, karena satu sebab antara sang ayah dengan anak misalnya, maka sebab untuk melarikan bagian warisan dari yang lebih jauh dari anak akan banyak terjadi. Sebelum kita jelaskan di antara bentuk-bentuk melarikan warisan itu, apa balasan bagi orang yang melakukan hal itu? Qata Allahu mirasahu minal jannah. Maka Allah akan memutus bagian warisannya dari surga. Kalau dia berhak mendapatkan warisan untuk masuk surga, apalagi kalau tidak masuk surga, wallahu musta'an.
Dan jangan-jangan perbuatannya ini adalah salah satu yang menghalanginya tidak masuk ke dalam surga, waliyadzubillah. Maka hadis ini walaupun dari sisi sanad ada permasalahan, namun dari sisi maknanya benar. Dan kadang-kadang memang sebagian ulama ya, memberlakukan hadis yang dhaif, apalagi dhaifnya tidak begitu berat. Demikian juga didukung oleh dalil-dalil yang lain, baik hadis yang lain ataupun ayat Al-Quran yang semakna dengan itu, maka mereka mengamalkan hadis itu. Nah, ini hadis yang pertama yang berhubungan dengan ya, pembahasan malam ini. Hadis yang keduanya nomor 448 an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna rajula la ya'malu bi ta'atillah sittina sanah. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sittina sanah, 60 tahun. 60 tahun di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minus usia balik 15 tahun, berarti umurnya dia tatkala meninggal kurang lebih 75 tahun. Ada di antara kita yang sudah 75 tahun, minus 15 tahun, taruh belum baliknya umur 15. Apakah 60 tahun itu semuanya di dalam ketaatan? Atau ketaatannya sesudah umur 40 ke atas? Atau sekarang masih hobi? Ya, di atas ketaatan dan juga di atas kemaksiatan misalnya, waliyadzubillah. Ini orang berada di atas ketaatan sittina sana, 60 tahun. Summa yahduruhul maut fayadharu fil wasiyah. Kemudian tanda-tanda kematian sudah menghampirinya, masuk ICU. Banyak alat-alat medis yang sudah ditempelkan ke tubuhnya. Namun tatkala sadar dia malah berwasiat. Wasiatnya ada madarat, ada darar, ada bahaya di dalam wasiat itu. Salah satunya tadi dalam hadis yang pertama disebutkan, dia mengharamkan sebagian ahli waris. Sebagian ahli waris untuk mendapatkan bagiannya. Apalagi sudah alat-alat medis sudah banyak di tubuhnya, dia masih manggil, ya, suruh datang notarisnya karena dia berani bayar, didiktekan, ya, suruh ditulis. Ya. Dia bikin wasiat dan wasiat ini memang isinya eksekusinya sesudah kematiannya. Kalau masih hidup namanya hibah, pemberian. Hibah pun kalau dalam kondisi ya, sakitnya seseorang yang dikhawatirkan akan membawa kematiannya, hibah pun diberlakukan seperti hukum warisan. Maaf, hukum wasiat. Tidak boleh melebihi sepertiga harta dari aset yang dia miliki. Kemudian nanti sesudah dipotong, dikurangi biaya pengurusan jenazah kalau dia meninggal, dan tentunya biaya rumah sakit dan hutang-hutang dia. Ya. Tanda-tanda kematian menghampirinya, dia justru membuat madarat dengan wasiatnya. Apa yang akan dia dapatkan? Fatajibu lahun nar waliyadzubillah. Maka wajib untuknya neraka. Dia wajib untuk mendapatkan neraka. Nah, jadi kalau kita mau berwasiat, dan wasiat itu tentunya sebelum kita mati, kalau tidak ngerti jangan berwasiat. Kalau tidak berwasiat, kasarnya ahli warisnya rebutan dosa mereka. Kalau mau berwasiat, panggil ustadz misalnya. Ustadz, saya mau berwasiat, gimana supaya wasiatnya benar? Ya pengen gampang wasiatnya, ya wasiat untuk anak-anaknya, kalau aku mati duluan, bagi harta warisku sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa datang Ustadz Fulan tanya. Itu wasiat yang benar, jangan si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Apalagi sampai ditulis di akta waris. Kemudian ada salah satu atau dua orang ahli warisnya karena ada permasalahan dengan dia coret, dia tidak masukkan misalnya.
Summa qara'a Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, perawi hadis ini, beliau membacakan ayat Al-Qur'anul Karim yang merupakan syahid di dalam masalah ini. Ghaira mudhar. Ya, hendaklah dia mengakui hutang yang ada pada dirinya dan juga wasiat yang ada dengan tidak memberikan madarat, khususnya kepada ahli waris. Wasiyatan minallah, ini sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk berwasiat? Karena tidak mustahil ada sebagian orang tatkala masih muda, tatkala kuat, misal masih usia produktif, masih aktif bekerja, enggak ingat akhirat, enggak ingat bekal untuk perjalanan panjang, sehingga hobinya selalu mengumpulkan harta. Tapi begitu sudah sering sakit-sakitan, sering kejang-kejang, bolak-balik ke rumah sakit, baru ingat, oh iya, nanti harta saya tinggalkan semua ini. Ya. Iya, kalau anak-anak saya dapat semua, kalau dikuasai istri saya, karena kebetulan istrinya itu ibu tiri untuk anak-anaknya. Dan ini kasusnya tidak sedikit. Iya, kalau istri saya kemudian open memelihara anak-anak saya, apalagi masih kecil. Kalau kemudian dia gunakan untuk kawin lagi, ya, anak-anak saya gimana? Gitu kan. Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan buat orang-orang yang belum berpikir untuk bekal akhiratnya dengan dibukanya pintu wasiat. Dibukanya pintu wasiat. Akan tetapi kepada siapa wasiat ini boleh diberikan? Maka dalam hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkannya dari Amr ibn Khariyah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba ala naqatihi, beliau berkhutbah di atas untanya. Dan zahirnya wallahu alam, ya, bukan khutbah Jumat. Nanti kalau khutbah Jumat ada yang mau mempraktekkan, ya masalah. Pak Takmir DKM, saya mau khutbahnya di atas di atas unta. Ya, untanya dari mana? Bawa unta ke masjid misalnya. Bermasalah ya kalau untanya enggak apa-apa, untanya ya mengeluarkan sesuatu. Ya. Taib, zahirnya bukan khutbah Jumat, karena khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada khutbah yang memang rutin seperti khutbah Jumat, ada khutbah Id. Ada juga khutbah irtijal, khutbah yang spontan. Tatkala ada masalah yang serius, beliau langsung berkhutbah. Maka dalam kesempatan ini, ya, Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas untanya. Fasami'tuhu yaqul, maka aku dengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha a'ta kulli haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua yang memiliki hak, semua yang memiliki bagian dari warisan, misalnya sudah Allah berikan semua bagiannya. Dan tidak ada ayat yang lebih detail dari ayat-ayat warisan, walaupun cuma 3 ayat saja. Ayat salat yang merupakan imaduddin, tiangnya agama, ayat-ayatnya enggak detail, cuma wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Gimana sholatnya? Berapa rakaat? Berapa waktu? Ya. Ayat-ayat faraid sangat-sangat detail. Innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang berhak, setiap orang yang memiliki bagian hak mereka masing-masing. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Karena apa? Ahli waris tanpa wasiat pun
mereka berhak mendapatkan warisan si mayit. Bukan karena kebaikan si mayit, tapi ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mayitnya baik hati. Kalau dia baik hati, buktinya apa? Ada sebagian ahli waris dalam satu kasus justru dicoret namanya. Sehingga pencoretan nama dari al-muwaris, orang yang bakal mewariskan tadi, tidak berlaku, tidak diberlakukan, walaupun sudah ditulis di hadapan notaris. Siapa yang berani memberlakukannya, termasuk notarisnya, siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah warisan bukan masalah sepele. Walaupun istilahnya hubungannya dengan dunia, masalah warisan ya urusannya dunia sampai akhirat, dan di akhiratnya urusannya surga apa neraka. Bukan hal kecil. Bisa jadi harta yang kita dapatkan dari warisan karena tidak benar justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sehingga sesudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ayat pertama dalam An-Nisa 11 dan 12 yang menyebutkan bagian-bagian ahli waris, ayat yang terakhirnya ketiga di akhir surat An-Nisa ayat 176 di ayat ke-13-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini persis sesudah menyebutkan bagian warisan, tilka hududullah, itu adalah hudud, batasan-batasan, ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala serta aturannya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, termasuk dalam masalah warisan ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir dari bawah sungai-sungainya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzarikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar bagi siapa-siapa yang taat, tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang hukum pembagian warisan. Walaupun dia dapatnya cuma sedikit. Nemu apalagi dapatnya banyak, masih kurang, padahal nemu, dia enggak macul enggak njala, cuma tinggal terima bagian. Maka sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan juga rasulnya, termasuk dalam masalah warisan ini. Bagaimana bermaksiatnya? Tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak adil. Apalagi kalau ada aktivis penyetaraan gender, khususnya dari kalangan wanita, laki-laki dan perempuan sama saja. Padahal kemarin ayatnya sudah kita bahas dalam kisah Maryam, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki enggak sama dengan perempuan, namanya itu udah beda. Padahal kalau kita benar-benar bukan rasial, orang Jawa saja punya peribahasa, lanang sepikul, wadon segendongan. Dan boleh dikatakan ini hampir dalam semua suku bangsa yang ada di Indonesia, dengan bahasa yang berbeda tentunya. Lanang sepikul, orang mikul itu ya rata-rata ada dua, ada belakang, itu pikulan. Depan belakang, baik yang dipikul air, dulu masih ada tukang pikul air ngangsu, atau pikulan apa saja. Kalau segendongannya 1, 2:1, itu yang mengaku orang Jawa itu peribahasa antum semua. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim, lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk laki-laki 2 bagian dibanding yang perempuan. Dan ini bukan dalam semua kasus,
Ini khusus 4 golongan saja padahal, antara anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah seibu atau sekandung. Kemudian antara saudara laki-laki dan saudari perempuan yang seayah saja. Cuma 4 kelompok itu saja ya yang diberlakukan ayat yang mulia tadi, lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam kasus yang lainnya ada bagian wanita personnya, per orangnya yang lebih banyak dari bagian laki-laki. Sang ibu ya, yang memiliki suami meninggal, anaknya 10. Anaknya 10 misalnya. Bagian ibu tadi yang seorang bisa jadi lebih besar dari masing-masing anak per orangnya, walaupun laki-laki. Jadi tidak mesti yang memang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit. Ya, kalau memang 4 kelompok tadi, ya seperti itulah ayatnya. Ya kan? Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah, dan melampaui, melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya, yudkhilhu naran khalidan fiha. Kebalikannya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Walaupun harus bedakan antara khulud al-kafir, kekalnya orang-orang kafir di dalam neraka yang la khuruja minha abada, tidak ada ya, masa untuk keluar sama sekali. Beda dengan khulud, dukhul al-fusaq, masuknya orang fasik minal mu'minin ke dalam neraka. Dia kekal tapi dengan makna al-muqsud tawil, tinggal dalam waktu yang cukup lama. Berapa lama? Wallahu a'lam, sesuai berat ya, dan ringannya dosa yang dia lakukan. Kalau kita tidak berani naruh ujung jari kita di atas api lilin yang kecil 1 menit saja, ya, azab neraka nggak ada yang serendah itu, yang seenteng itu. Berani nggak kita ya, bikin ya panggang stick ya, stick jari 1 menit di api, habis makan enak manis itu 1 menit dengan api yang kecil. Sementara di sini ancamannya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Karena apa? Menguasai harta warisan, mewarisnya ya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Itu resiko bagi mereka-mereka yang melampaui, melanggar batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita perinci ya hadis-hadis yang mulia tadi ya, secara lebih detail dari hadis yang pertama. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farra min mirasi warisihi qata'allahu mirasahu minal jannah. Barang siapa yang melarikan bagian ahli warisnya, maka Allah akan memutus warisannya di surga. Dia melarikan sebagian atau melarikan sebagian ahli warisnya dengan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, khususnya berkaitan dengan akhiratnya, dan biasanya memang saat ya sudah dalam keadaan kritis tapi dia masih sadar ya penyakitnya sudah berat. Kemudian lafaz hadis tadi, qatallahu mirasahu minal jannah, Allah akan memutuskan warisannya dari surga. Itu bisa berupa doa. Kalau doa berarti mudah-mudahan Allah memutuskan warisannya dari surga pada hari kiamat kelak. Kalau itu khabar, berita, maka sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, Allah akan memutuskan warisannya dari surga pada hari kiamat. Maka hadis yang mulia tadi, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, menganggap hirman al-waris, menghalangi seseorang atau menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagiannya,
itu haram. Namun kejadian seperti ini tidak sedikit terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, sebagaimana tadi diisyaratkan, dicontohkan, kalau antara anak dengan ayah saja terjadi, walau mungkin tidak lebih banyak dari yang lainnya, tapi itu ada, apalagi yang lainnya. Dan biasanya yang ada di tengah-tengah masyarakat antara anak-anak dengan ibu tiri mereka. Ya, banyak kasusnya. Kalau sang mayit tadi laki-laki hidup bersama istrinya yang baru, ya, anak-anaknya sudah gede semua, tidak mustahil aset itu dikuasai oleh sang istri. Dan berapa banyak, ya maaf ibu-ibu, berapa banyak sang istri menguasai aset suami. Buktinya gaji aja dikuasai, ya. Padahal gak wajib suami ngasihkan gajinya itu, suami wajibnya ngasih nafkah, bukan ngasih gaji. Kalau suaminya ngasih gaji dirampas semua, ya dia mau memberikan sebagian kepada ibunya saja mungkin tidak bisa. Kewajiban suami bukan ngasih gaji, ngasih nafkah. Sebab gajinya bisa jadi kurang untuk nafkah istrinya, tapi bisa juga omber, maksudnya berlebihan. Yang wajib itu ngasih nafkah. Tidak sedikit wanita yang menguasai aset suaminya. Tatkala meninggal sudah dikup semua, dikuasai, padahal ayah dan ibu si mayit masih ada. Ayah dan ibu si mayit tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan warisan. Dan itu yang harus didahulukan, ya, oleh seorang istri. Dalam hal ini menantu. Perhatikan mertuanya dulu. Sodorkan kepada mereka, ini Pak, Bu, asetnya anak sampean. Monggo bagian sampean, kata Ustadz di dalam ayat Al-Quran An-Nisa ayat 11, sampean masing-masing dapat 1/6 harga mati. Ayah dan ibu kita kalau kita meninggal itu dapat 1/6, baik istri kita setuju atau tidak. Ini bukan urusan istri setuju atau tidak, ini urusan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang menghalangi mertuanya untuk mendapatkan bagian dari anaknya tadi, Anissa, 14, siap masuk neraka demi harta dunia yang tidak akan kekal. Kalau anak mungkin kasarnya bisa berbagi, bisa saling, ya. Dan biasanya kalau ibu masih ada, ya memang tidak segera dibagi. Kalau memang pada saling ridho, tidak ada masalah. Anak dengan ibu, ya. Ini ibunya ibu kandung. Kalau ibu tiri lain lagi masalahnya, ya. Orang tuanya dulu, ayah dan ibunya masih ada, dahulukan mereka. Sesudah dikeluarkan biaya jenazah pengurusannya, ya, dari, ya mungkin izin kalau di kota besar, juga istilahnya upah-upah untuk penggali kubur dan yang lainnya kalau di kota besar dengan biaya. Tidak ada yang gratisan lillahi ta'ala istilahnya. Cukup dikasih ya nasi di nampan, makan bareng. Ada biaya, dikeluarkan semua, itu aslinya dari harta si mayit. Itu aslinya. Tapi biasanya jangankan untuk biaya biaya kematian. Kadang-kadang biaya rumah sakit juga, kadang-kadang banyak pahlawan kesiangan. Anak-anak yang dulu tidak pernah transfer ke ayah dan ibunya saat ayah dan ibunya masih, ya, sepuh, tua, tidak pernah transfer, sekarang jadi pahlawan kesiangan. Biaya rumah sakit saya semua yang biayai. Terlambat mas, kalau mau dulu pada waktu sehat kasih setiap bulannya, ya. Makanya gajinya jangan semua dikasih ke istri, ya kan, ya. Bisa nggak ngasih orang tua kalau semuanya dikasih ke istri? Tahu tidak ada masalah, mas gajinya 6 juta kok saya dapat segini, saya punya ayah ibu kok, dulu mereka yang ngurusin aku. Sudah biaya dikeluarkan. Hutang-hutangnya, ada hutang enggak? Baik hutang-hutang dia dengan sesama manusia atau hutang dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali punya kewajiban-kewajiban, didahulukan itu semua. Bisa jadi sesudah itu malah minus, ya. Kalau dibagi-bagi dulu sementara hutangnya belum
beresin, siapa yang mau melunasin hutangnya, masing-masing saling lempar. Sehingga untuk pembayaran pelunasan hutang Allah Subhanahu wa taala tidak memerinci kewajiban ahli waris berapa persen, ya, berapa bagian untuk melunasi hutang sang mayit. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau harta ada rebutan, sehingga bagiannya ditentukan masing-masing ini. Tapi kalau hutang, siapa yang rebutan? Udah saya yang bayar semua. Apa ada yang rebutan seperti itu? Kalau ada, masya Allah. Ada salah satu anak yang siap menjamin semua hutang orang tuanya. Ada masya Allah waladun saleh, anak yang saleh. Udah hutang semua, Abah aku yang jamin, aku yang beresin. Tapi jangan cuma ngomong, segera besok eksekusi, bertindak, hubungi semua relasi-relasinya, lunasi. Kemudian sesudah dikeluarkan semua ada 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu, 1/6. Tidak bisa ditawar. Istrinya setuju atau tidak, anaknya setuju atau tidak. Itu bagian yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan insya Allah kalau anaknya kecil-kecil masih, biasanya juga sang kakek nggak tega untuk mengambil bagiannya. Dia akan ikhlas, bagian saya buat cucu saya aja semua. Tapi bukan buat kamu, kamu barangkali kawin lagi misalnya. Dan biasanya mungkin ya, sang orang tua juga belum mempermasalahkan selama menantunya belum ada ya, berita mau nikah lagi. Tapi kalau sudah ada berita mantunya mau nikah lagi, ya apalagi sang ayah, ingat dulu saya juga bantu sang anak waktu bangun rumah, ya, masih ada aset saya. Khawatir kalau rumahnya kemudian dikuasai oleh ya, suami menantunya yang baru. Kalau mungkin sama cucunya nggak ada masalah. Tapi kalau buat orang lain, ya nanti dulu gitu kan. Antara ya, paman dengan keponakan, ya. Bahkan ya antara ayah dan ibu si mayit. Lebih-lebih tatkala ayah dan si ibu mayit tadi ya sudah pisah. Anaknya meninggal, ayah dan ibunya sudah pisah, ya. Mereka ingin menguasai semua harta anaknya misalnya, karena kebetulan si anak belum punya istri. Kalau anaknya punya istri, ya bisa jadi sudah dikuasai oleh istrinya, ya. Atau tadi tidak menuliskan, tidak mencantumkan nama sebagian ahli waris di dalam akta waris. Kalau dia mau bikin akta waris sampai panggil notaris juga tidak ada masalah. Tapi panggil juga ustadz supaya dijelaskan berapa buat si fulan, berapa buat si fulan. Kalau saya meninggal bagian ibu saya 1/6, bagian ayah saya 1/6, bagian istri saya 1/8. Sisanya buat anak saya laki-laki dan perempuan 2/1. Ditulis, nggak ada masalah. Ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak juga kasarnya nggak macam-macam. Mereka nggak berani melanggar, nggak berani melampaui yang sudah ditulis oleh notaris, takutnya dibawa ke pengadilan, urusannya lama. Tapi tidak takut untuk yata'adda hududallah, untuk melampaui batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga melarikan bagian ahli waris dengan apa? Dengan ya, memberikan wasiat yang bisa menyebabkan berkurangnya, apalagi secara drastis, sebagian ahli waris. Termasuk tadi dia berwasiat kepada sebagian ahli waris, apalagi kepada sebagian anak-anaknya. Ya, kalau saya mati bagi semua, tapi khusus untuk yang paling kecil karena dia paling nurut, ya sering ngurusin aku, dia dikasih wasiat sendiri. Padahal tidak boleh berwasiat. Kalau mau ngasih saat masih sehat, saat masih hidup. Walaupun juga ini tidak sunyi dari masalah, karena al-hibah, pemberian dari sang ayah juga kepada anak-anaknya juga harus dengan adil.
Dan sebagian ulama mengatakan adil di dalam hibah, pemberian ya, dari orang tua kepada anak-anaknya tatkala dia masih hidup juga harus sesuai dengan hukum warisan 2:1. Supaya apa? Supaya hibah tadi tidak dijadikan sebagai hilah, muslihat untuk memberikan bagian ahli waris melebihi bagian yang seharusnya, atau untuk melebihkan, memberikan tambahan kepada sebagian ahli waris sesudah bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu termasuk di antara melarikan, tidak memberikan bagian ya kepada sebagian ahli warisnya. Kemudian tadi telah diisyaratkan ya, ancamannya bukan hanya Allah Subhanahu wa taala memutuskan warisannya dari surga saja, tapi di dalam surat An-Nisa ayat 14 tadi ancamannya itu yudkhilhu nara. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka, waliyadzubillah. Bagi siapa yang melampaui, yang ya melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah warisan, menganggap hukum adat yang berlaku di tengah masyarakatnya lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala, menganggap hukum penjajah sebagai hukum yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala misalnya, yudkhiluhu naran khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, waliyadzubillah, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan, waliyadzubillah. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah masalah ini masih akan dilanjutkan ya sesudah dikumandangkan azan isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mudhala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua dalam kesempatan ini yaitu nomor 448 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Kemudian tanda-tanda kematian menghampirinya, maka dia membuat madarat dengan wasiatnya, maka wajiblah neraka untuknya, waliyadzubillah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membacakan ayat yang ada dalam surat An-Nisa ayat 12. Ghaira mudar, min ba'di wasiyatin ya yusa biha aw dainin ghaira mudar. Dan dalam ya, setiap jeda penyebutan bagian warisan, Allah lanjutkan dengan min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Pembagian warisan tadi dilakukan sesudah mimba di wasiyah, sesudah ditunaikannya wasiat, audain atau hutang. Disebutkannya di dalam ayat Al-Quran didahulukannya wasiat ya, dibanding hutang, namun dalam prakteknya eksekusinya hutang dulu yang harus dilunasi, dan itu yang praktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun ayatnya disebutkan wasiat dulu. Mengapa disebutkan wasiat dulu? Supaya manusia juga tidak meremehkan masalah wasiat, sehingga disebutkan pertama kali sesudah hutang. Karena hutang istilahnya yang memberikan piutang, apa istilahnya, kreditur ya, yang memberikan hutang, apalagi ya, lintah darat misalnya, itu nggak bakal memaafkan, dan memang hak dia untuk menuntut hutang sang mayit kepada ahli warisnya. Tak kejar sampai ke kuburanmu pun sekalian istilahnya. Sehingga memang ya, saat ada jenazah itu yang perlu disampaikan ya, bahwa segala hal-hal yang berhubungan dengan ya, hutang piutang mayit dalam hal apa saja berhubungan dengan ahli warisnya. Kan? Karena bakal ada yang menuntut, beda dengan wasiat. Yang bakal mendapat wasiat juga malu untuk menuntutnya.
malu untuk memintanya, kecuali memang istilahnya muka badak. Ya. Karena kalau memang tidak ada yang tersisa, ya ahli waris pun tidak berkewajiban untuk melunasi wasiat si mayit tadi. Beda dengan hutang. Namun karena tidak mustahil, cuma wasiat ini kok, apalagi nggak ada hitam di atas putih, nggak usah dilaksanakan. Ya, bagiannya nanti kita sedikit kalau wasiat kita keluarkan. Sehingga Allah sebutkan sebelum hutang mimba di wasiyati yusi biha audain atau yusa biha audainin ghaira mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun hakim. Maka di antara bentuk darar, ya, bahaya di dalam wasiat itu bagi orang yang sudah beramal ketaatan 60 tahun. Apalagi kalau amal ketaatan kita baru beberapa tahun saja. Ad-Dhahhak rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, "Man awsa li ghairi qarabatihi faqad khatama amalahu bi ma'siyah." Kalau kita mau berwasiat juga, ya wasiatlah ke kerabat-kerabat kita yang tidak mendapat jatah warisan. Apalagi satu level. Ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, mereka dapat dengan syarat dan ketentuannya. Sementara cucu laki-laki, ya, apalagi perempuan dari anak perempuan nggak dapat. Ya mungkin akan timbul masalah itu sama cucu, ya, cucunya Eyang, ya, cucunya Anjidnya, kok dia cucu aku cucu, kenapa aku nggak dapat misalnya? Ya dikasihlah uang dengar, gitu kan, uang lihat istilahnya. Supaya tidak timbul masalah. Ini sebagai istilah uang kerahiman. Maka beliau mengatakan, man awsa li ghairi qarabati, siapa yang memberikan wasiat atau berwasiat bukan untuk kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya yang memang tidak mendapatkan warisan, karena tadi yang inti itu cuma 5 dari 23 ahli waris. Ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan. Yang lain kalau ada, ya, anak laki-laki kehalang semua kecuali ayah. Maka jangankan kerabat-kerabat yang bukan ahli waris, yang ahli waris pun, ya, ada yang tidak mendapat karena ada yang lebih berhak. Maka sebagian ulama mengatakan boleh berwasiat kepada ahli waris kalau memang dia tidak mendapatkan jatah, ya, dari hukum Allah, tidak mendapatkan warisan, diberi, ya, ala kadarnya, ya, biar senang istilahnya. Faqad khatama amalahu bi ma'siyah, berarti dia telah mengakhiri amal perbuatannya dengan kemaksiatan. Ibadahnya yang 60 tahun tadi seakan-akan sia-sia dengan madarat yang dia, ya, berlakukan di dalam wasiatnya. Bahkan menurut Ad-Dhahhak, dia ngasih kepada tetangganya yang tidak ada hubungan kerabat, tapi dia lupakan kerabatnya, apalagi kerabat-kerabat yang terdekat, ya. Dan memang, ya, pemberian darar ataupun bahaya di dalam, ya, masalah warisan ini, ya, bisa jadi tidak dihendaki kecuali memang dia sengaja memberikan madarat kepada sebagian ahli warisnya supaya tidak mendapatkan. Maka kalau jelas-jelas seperti ini tidak diragukan kejelekannya dan juga keharamannya. Dia sengaja membuat wasiat supaya misalnya sebagian ahli warisnya tadi tidak mendapatkan warisan. Kemudian hadis yang kita bahas ini juga, ya, ancaman bagi mereka yang sudah melakukan ketaatan dalam waktu yang cukup lama, tapi, ya, membuat madarat, ya, di dalam wasiatnya. Karena kalau dia bakal meninggalkan hartanya ini, jangan bikin masalah lah kasarnya. Ya. Kalau tidak bisa berwasiat dengan benar, ya biarkan tinggalkan hartanya. Sebagai apa? Sebagai, ya, warisan buat, ya, ahli warisnya dan mereka yang menyelesaikannya.
Maka lebih baik berwasiat, ya tadi, kalau aku mati bagi warisanku sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tanya Ustaz Fulan gimana cara baginya? Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa al-idrar fil wasiyah minal kabair. Memberikan madarat di dalam wasiat ini termasuk kabair. Kemudian beliau membacakan ayat yang mulia tadi. Yang ada dalam ayat-ayat faraid, khususnya 11 dan 12. Dan bisa juga memberikan madarat tadi dengan mengkhususkan sebagian ahli waris dengan tambahan bagiannya. Dengan caranya apa? Ya dengan caranya memberikan wasiat tadi. Dia dapat bagian warisan sebagaimana yang Allah atur, tapi aku berwasiat buat dia secara khusus. Padahal Rasulullah telah menjelaskan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat buat ahli waris yang memang jelas-jelas bakal mendapatkan bagiannya dari warisan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dalam hadis yang ketiga nanti, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah fala wasiyata li warisin. Bisa juga pemberian doror dalam wasiat ini tatkala seorang yang akan meninggal memberikan wasiat kepada ajnabi, kepada orang lain, bukan kerabatnya, melebihi sepertiga dari aset yang dia miliki sesudah dipotong hutang-hutangnya dan juga biaya pengurusan jenazah. Ya mungkin kalau masih di RK level Indramayu biaya pengurusan jenazah tidak seberapa, apalagi ada santunan istilahnya. Tapi kalau di kota besar Jakarta, nyewanya aja sudah berapa, itu butuh biaya. Ada seseorang yang memberikan wasiat untuk orang lain, orang asing, melebihi sepertiga sisa asetnya. Maka dengan sebab itu tentunya akan berkurang jatah ahli waris. Karena apa? Karena besarnya wasiat yang dia berikan. Sehingga Rasulullah juga menganjurkan seandainya orang-orang itu mengurangi wasiatnya dari sepertiga kepada yang lebih kecil, baik 1/4 atau 1/5 misalnya. Sehingga apabila ada seseorang yang mewasiatkan kepada orang lain lebih dari sepertiga, yang sepertiga harus dilakukan. Karena ini istilahnya hak mayit. Dia pengen tambahan bekal untuk akhiratnya, karena dulu tatkala sehat nggak mikir bekal akhirat. Giliran sudah mau bau tanah mikir. Diberi kesempatan tapi hanya batas sepertiga saja. Yang lain buat ahli warisnya. Sehingga wasiat yang lebih dari sepertiga yang boleh dilaksanakan itu sebatas sepertiganya saja. Adapun yang lebih dari itu tidak boleh ditunaikan kecuali kalau ahli warisnya semua setuju. Baik diketahui dia jelas-jelas ingin memberikan madarat kepada ahli warisnya ataupun tidak. Apalagi kalau dia sengaja memberikan sepertiga juga, untuk apa? Untuk memberikan madarat kepada ahli warisnya, biar nggak banyak-banyak amat ya, saya wasiat aja sepertiga. Kalau sudah niatnya sudah jelek, walaupun harus ditunaikan, ya berdosalah orang yang berwasiat tadi. Ahli warisnya nggak mendapatkan tambahan karena dia sudah ikrar wasiat sepertiga, tapi dia niatnya sudah jelek. Namun apakah apabila si mayit tadi sebelumnya berwasiat lebih dari sepertiga, apakah wasiatnya dikembalikan, tidak diberlakukan seluruhnya, atau ditunaikan sebatas wasiat saja? Apalagi kalau misalnya ada sebagian ahli warisnya yang tahu memang dia sengaja membuat itu supaya sebagian ahli warisnya
atau ahli warisnya mendapatkan darar, mendapatkan bahaya dari apa yang dia lakukan. Apakah wasiat itu isinya dianulir atau tidak? Ini khilaf di antara ulama. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kapankah seseorang boleh berwasiat? Ya. Berapakah nominal yang pantas seseorang dia boleh berwasiat dengan harta yang dia tinggalkan? Kalau hartanya enggak seberapa, bukankah ahli warisnya lebih berhak untuk mendapatkan bagiannya? Maka insya Allah ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, masalah ini masih akan dilanjutkan ya dengan ya membahas hadis yang terakhir yang ada dalam bab ini sebagaimana tadi yang telah disampaikan ya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.